Jangan lupa untuk subscribe, karena dengan dukungan kalian dapat membantu banyak orang yang membutuhkan. Jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Gapistok Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan, yaitu berikut ini di video kali ini berupa cuplikan dan pertanyaan dan jawaban dari saya. Karena banyak ya teman-teman yang masih bertanya, masih bingung soal ada hal-hal kecil mungkin yang kurang jelas di video-video saya sebelumnya di part 1 sampai part 4. Jadi di video part 5 ini terdiri dari beberapa episode ya. Jadi nanti ini episode pertama tentang perlengkapan. Jadi hal-hal yang perlengkapan yang sepele mungkin masih kurang jelas. Di video kali ini akan saya jelaskan lebih baik lagi. Teman-teman, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Itu cara setting keran aerator. Nah, di cara setting keran aerator ini kalian bisa tonton cuplikan berikut ini teman-teman ya. Semoga ini bisa membuat teman-teman lebih sangat jelas sekali dalam pemasangannya. Silahkan disimak ya. Ya, ini kita contohkan aja ya teman-teman. Ini kita pakai keran anginnya. Keran anginnya itu yang ada karetnya ya di tengahnya sini. Harganya ini kurang salah di online ini sekitar 2000-an ya. Oh, sekarang kurang lebih. Ini pakai pipanya boleh pipa listrik, ini pipa listrik ya teman-teman. Ini yang bagus kalau yang ini, yang biasa juga nggak apa-apa. Nah, ini contoh aja. Ini kalian lubangin pakai solder ya. Lalu ini yang bagian sebelah sini ini yang masuk ke dalam lubang ini. Ini pakai solder, dilubangin aja, dipanasin soldernya, dibolongin, lalu dimasukkan seperti ini. Nah, gini ya, kelihatan nggak ini? Tuh ya, kayak gitu ya. Kelihatan kan ya? Nah, satunya juga kayak gitu. Nah, ini buat nempelnya pakai lem. Lemnya yaitu lem ini teman-teman. Ya, lem tembak ditembakin ke sini. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau contoh pengaplikasiannya seperti ini contoh ya. Nanti kita kasih lihat videonya lagi setelah ini pemasangannya ya. Cara pemasangannya kurang lebih seperti ini. Kelihatan ya teman-teman ya, tuh lemnya posisi dia seperti ini. Nah, di tengah-tengah gini. Oke ya, tuh. Ini kencang nanti, aman dia, nggak bocor anginnya insya Allah. Untuk pengaplikasiannya seperti ini teman-teman. Tadi cara memasang selangnya, keran anginnya. Ini contoh pemasangan sistemnya ya. Ini dari mesin taruh di atas ya, atas akuarium paling atas. Ini ada lubangnya. Nah, ini dari lubang dia dikasih pipa itu, lalu dipasangin ini. Kurang lebih seperti ini ya. Pasangin terus sampai sana teman-teman, sampai sana ya, terus itu muter terus dia. Kurang lebih seperti itu pemasangannya. Jadi nggak repot, nggak susah kok. Gimana teman-teman, sudah sangat jelas ya videonya, dari teknik pemasangannya hingga instalasinya seperti itu kurang lebih. Jadi teman-teman, semoga setelah ini bisa lebih jelas lagi dan langsung membuatnya ya di rumah. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua yaitu cara membuat filter untuk budidaya gepi. Cara untuk membuat filter ini saya ajarkan khusus yang sederhana aja dulu teman-teman ya, karena biar kalian juga bisa segera memulainya, bisa segera langsung action, jangan nunggu lama-lama lagi. Untuk filter yang saya pakai ini, yang saya kasih tahu teman-teman, saya ajarkan ke teman-teman ini yang sederhana, yaitu menggunakan diofoam ya. Jadi ini tiang seperti ini teman-teman, lebih jelas. Ini tiang ya, ini pipa. Ini pipa listrik ya, ini pipa listrik yang murah itu, yang tipis. Lalu ini pipa bekas aja kalian cari. Terus kalian isi semen ya, isi semen. Lalu kalian masukkan semen dan pasir ya, kalian aduk gitu. Nah, terus kalian masukkan pipanya. Terus dijemur hingga kering. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu kalian bisa lubangi pipanya menggunakan solder atau bor ya, seperti ini.
ya. Lalu teman-teman boleh juga kalau misalnya nggak punya pipanya, kalian di rongsokan nggak dapet ataupun nggak ada pipa bekas, kalian pakai bekas tutup botol, tutup toples ya, tutup toples So Nice. Kalian bisa pakai itu untuk alas bawahnya. Lalu untuk biofoam, kalian bisa pakai biofoam seperti ini. Ukuran bebas ya, tergantung kebutuhan teman-teman mau dipotongnya seberapa. Kalau saya motong ini saya pakai gergaji besi. Saya nggak punya. Kalau kalian punya alat pemotong styrofoam ya, itu kalian boleh pakai. Lalu bagaimana cara untuk melubanginya? Nah, kalau kalian nggak punya alat untuk memotong styrofoam, teman-teman bisa pakai seperti ini teman-teman. Jadi saat teman-teman ini sudah terpasang seperti ini, sudah kering, ya kan, teman-teman jangan lupa pertama-tama direndam dulu beberapa hari ya, agar kandungan kimia atau zat-zat yang kurang baik dari semen ini terangkat teman-teman. Gitu, direndam air dulu beberapa hari, lalu kurang lebih 3 hari cukup ya. Nah itu, lalu caranya untuk melubangi ini yaitu pakai ini teman-teman. Kalian masukkan ini ke dalam busanya, lalu kalian putarkan seperti ini. Seperti ini ya. Jadi gini, nah ini kalian seperti ini. Terus saja. Ini karena sudah bekas ya, jadinya agak lembek. Nah, kalau masih baru itu udah agak keras itu dia, jadi lebih enak lagi dia. Nah diputar seperti ini sampai nanti dia tembus di sana. Ini kan lama-lama lubang dia, nanti bisa tembus lama-lama seperti ini. Nah seperti ini, sisa-sisanya kalian buang, lalu bisa digunakan teman-teman. Begitu, sangat simpel sekali ya. Bisa juga kalian mau pakai sistem semi UG, tapi di video kali ini nanti akan saya jelaskan di video yang lain khusus untuk pembuatan semi UG ataupun full UG. Nanti kita buatkan videonya ya, insya Allah teman-teman. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Berapa ukuran akuarium yang ideal yang digunakan untuk budidaya gapi? Akuarium yang ideal, teman-teman bisa simak video berikut ini. Cuplikan video ini insya Allah bisa membantu teman-teman lebih jelas lagi, biar ada langsung video nge-shootnya ke akuarium ya, biar nggak apa yang saya omongin aja tapi langsung lihat ke contohnya akuariumnya. Tolong ya teman-teman simak cuplikan video berikut ini. Nah untuk akuarium teman-teman bisa seperti ini. Ini akuarium yang saya pakai, yaitu sekitar ukurannya ya, ini panjangnya 40 ke belakang, lebarnya 30, tingginya 30. Biasanya buat tampungan burayak. Kalau burayak saya taruh sini ya, saya taruh tank. Ini wajib kalau khusus di ruangan saya yang ke lapis kedua ini, karena untuk jaga kualitas, jadi sortirannya biar lebih enak ya. Ini ada Platinum Red Mosaic, terus ada HB Red, sama itu Ivory line GS ya, line kami sendiri, kita buat dari nol itu. Oke. Nah ini untuk teman-teman, untuk menghemat pencahayaan lampu, kalian bisa pakai seperti ini sistemnya. Jadi nah itu ngegantung ya, ngegantung, ini kaca langsung, jadi lampunya cukup di situ atau di atas sana, nanti tembusnya ke bawah langsung. Nah ini nggak ada lampu lagi di sini, jadi bisa terang sampai bawah dia. Yellow Cobra ya, line GS juga. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau untuk di ini, nah kalau untuk saya berikutnya sih punya niatan, kalau memang kalian mau sistem yang bolong ya, kacanya bolong, saran saya akuariumnya agak lebih gede aja, karena biayanya agak lumayan juga ya teman-teman. Jadi mendingan sekalian yang gede sekalian, biar operasionalnya sekalian gitu. Tapi kalau teman-teman masih sederhana aja, pakai yang kecil-kecil gini nggak apa-apa nih. Ini biasanya sih waktu itu saya sering pakai model ukuran seperti ini, itu untuk indukan ya, untuk misalnya 3 betina, 3 jantan atau 4 jantan. Ini saya taruh di sini, ukurannya 20 cm, tingginya 30, panjangnya ke belakang itu 40 cm akuariumnya. Kaca 4 mili, 5 mili, kuat kok ini.
Yang penting teman-teman tatakannya ya pakai karet sendal ya. Begini teman-teman, sangat sederhana. Ini pagi ini belum saya sipon ya, jadi masih kotor. Memang kalau dengan sistem filter begini masih tetap sipon juga sih, tetaplah masih ya, nggak apa-apa, namanya juga sederhana ya kan. Nanti pelan-pelan dikembangkan lagi seperti lebih profesional lagi ya, seperti teman-teman di Taiwan atau teman-teman di Indonesia yang sudah berkembang seperti itu. Ini kayaknya masih pada kecil-kecil semua. Jadi gini ya, udah paham ya, lampunya cukup satu aja dari atas ataupun dari tengah, jadi nanti atas sama bawahnya kena. Kalau saya pakai lampu ini, kenapa? Saya mau ganti lampu LED, belum ini ya, belum rusak yang ini, jadinya tanggung, biarin aja dulu deh. Dulu saya pakai lampu ini, kan biar nggak setnya biar nggak lama waktu itu. Jadi dua lampu ini udah bisa terang banget untuk semua akuarium ini, sekitar 27 hampir 27, karena sebelah sana nggak ada. Ya begitu teman-teman. Saya sarankan kalau untuk indukan pakai ukuran segini aja nih. Panjangnya 40, lebarnya 20, tingginya 30. Kalau untuk pembesaran ataupun untuk pembanyakan, untuk ini saya pakai ukuran segini aja nih, 40 panjangnya, lebar 30, tingginya 30. Ini jangan lihat jenisnya ya teman-teman. Ini sengaja belum saya ganti. Ini platinum retel female-nya. Sengaja belum saya ganti karena kalau di sini kalau ditulisin nanti ditungguin orang. Kebanyakannya gitu sih. Ntar mereka datang lagi tuh, nggak tanggalannya tanggal berapa, besok nunggu agak gedenya mereka kesini lagi buat ngantau. Sengaja ini karena beberapa jenis ada yang baru-baru dari kita ya, masih proyekan juga, jadinya memang belum kita keluarin. Oke, seperti itu aja teman-teman, sudah sangat jelas ya untuk soal settingan lampu akuarium, modelnya akuariumnya. Ini Japan Blue Mosaic ya, line GS. Alhamdulillah ini terlahir di GS dan terbuat di GS, gapis stok ya. Ini sudah oke teman-teman, cuman belum kita rilis. Memang nanti insya Allah akhir tahun kalau memungkinkan kita keluarkan di akhir tahun. Nih, bodinya Japan Blue, ekornya Blue Mosaic, bukan Ivory ya teman-teman, berbeda loh, berbeda, sangat berbeda. Oke. Ya beginilah tampilan farm sederhana saya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu nomor 4. Untuk akuarium 30 unit pakai aerator berapa? Oh maksudnya ini tipe ya. Jadi untuk akuarium 30 unit pakai aerator tipe apa dan harganya yang berapa? Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah kalau untuk yang teman-teman pakai akuarium 30 unit, tergantung ukurannya ya. Kalau kita standarkan aja, kurang lebih ukurannya panjangnya 40, lebarnya 20, tingginya 30 atau 25 akuariumnya. Jadi airnya kan kurang lebih isinya 5 cm di bawah atas akuarium ya. Nah itu kurang lebih kalian bisa pakai, kalau saya kemarin pernah coba itu pakai kurang lebih pakai LP20, pakai Resun LP20 gitu teman-teman. Kalau nggak salah saya juga pernah lihat teman-teman yang pakai itu merek Ako ya, Resun Ako 003 kalau nggak salah ya. Dia teman-teman itu ada yang bisa pakai itu untuk 30 akuarium mereka. Nah, kalau saya pakai yang silent karena biar lebih spare partnya juga lebih mudah ya, terus lebih suaranya lebih nggak terlalu banyak suaranya, beda kan sama yang aku atau apa gitu. Ini lebih soft ya, dia kalau pakai RS namanya silent kan, dia lebih lembut, jadi di dalam ruangan juga nggak berisik banget gitu. Kali yang berisik ini nih seperti gelembung-gelembung ini kan, karena saya ada pakai apa namanya, saya lagi masak artemia beberapa tabung, jadi suaranya kadang
berlebih di sana karena pendek airnya. Ya lalu seperti itu. Nah, untuk harga ya, untuk harga kalau nggak salah saya udah lama ya belinya, jadi sekitar mungkin sekarang 600 ribuan ya kalau untuk LP20. Tapi kalau mau hemat, emang teman-teman pak beli aja yang aku tipe aku ya, ACOO 00 berapa boleh, 4, 004 atau 003. Itu harganya lebih murah teman-teman. Itu sekitar mungkin sekitar 350 ribuan lah. Saat ini ya, saat ini kurang lebih lah ya. Sekitar itu. Kalau Resun LP20 itu kurang lebih sekitar 600 ribu atau 500 sekian lah. Seperti itu teman-teman. Memang harganya memang jauh banget, tapi pasti punya kelebihan kok. Yang silent kalau menurut saya itu punya spare partnya itu sangat mudah dicari, itu aja. Apalagi merek Resun sudah banyak yang tahu ya, banyak yang pakai gitu. Insya Allah lebih awet juga sih. Kalau awet sih sebenarnya sama aja ding ya, cuman maksudnya lebih mudah aja lah, yang jelas lebih mudah untuk perawatannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 5, bagaimana cara merawat aerator? Nah, untuk video untuk penjelasan yang nomor 5 ini, pertanyaan nomor 5 ini kalian bisa tonton di video saya sebelumnya ataupun nanti saya bagikan di deskripsi ya. Itu kalian bisa lihat sudah sangat jelas saya contohkan di LP100. Jadi kalau teman-teman yang pakai Resun tipe ataupun tipe-tipe LP atau HP, mungkin merek-mereknya merek-merek yang mirip-mirip dengan Resun Silent LP tipe LP, kalian bisa misalnya kayak Yamano gitu, Yamano HP sekian gitu kan, 10, 20 berapa gitu, atau Resun LP itu jelas. Itu kalian bisa tonton video saya, ada di, kalian cari aja di bawah itu tentang servis aerator. Itu udah saya contohkan, saya detailkan, sangat detail sekali kalau menurut saya. Jadi dari cara pemasangan karet hingga perawatan pembersihannya semua. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Contoh saringan ikan, adakah contoh dan reviewnya yang jelas bang? Oke, nomor 6 ini kalian simak aja deh cuplikan video berikut ini ya. Ini teman-teman serokannya contohnya mulai dari sini ya, sana. Nah, biasanya sih teman-teman rekomendasinya pakai yang model gini ya. Ini bahannya seperti ini. Ini di toko Aprodavin, tempatnya Aprodavin, Mas David sedia banyak banget nih. Jadi modelnya reviewnya kayak gini ya, bahannya lembut seperti ini aman untuk GP. Sudah saya buktikan dan memang banyak juga diperjualbelikan ya. Ini ada yang bisa buat Artemia juga. Ini ada yang gede ukurannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk jenis saringannya udah jelas ya. Banyak dijual toko online ataupun bisa dilihat deskripsi ya. Nanti yang jual ini Aprodavin Mas David, bisa kalian lihat. Ini seperti ini bahannya, bagus ya, rapi buatnya. Kalau yang seperti ini, kalau untuk GP kalau menurut saya kurang ini ya teman-teman, karena dia ada lapisan ini lagi nih. Nah dalamnya, kalau yang model gini, kalau bisa dia tanpa ada lapisan gini ya, takutnya ngerobek ekor dari ikan teman-teman tuh, agak lebih kasar ya. Rekomendasi saya seperti ini nih. Nah ini bagus banget nih, bisa buat Artemia sekaligus bisa buat GP, cupang, sangat bagus sekali untuk menjaga ekornya. Oke, gitu aja teman-teman untuk review saringan ini ya. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana teman-teman? Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan berikutnya ini mana nih ya? Oh ini. Contoh lampu yang pas untuk penerangan ikan gapi. Contohnya, nah ini seperti teman-teman, seperti ini ya. Nah ini, kalau menurut saya, saran saya teman-teman enak pakai model ini ya, LED strip. Ya ini LED strip, buatnya sangat ini kok kecil banget. Ini satu akuarium, satu lampu ini aja udah cukup teman-teman. Satu lampu, satu akuarium gini ya. Nah ini di marketplace banyak ya, di online shop banyak, murah. Di toko-toko listrik juga biasanya ada sih. Nah ini pakai ini teman-teman. Kelihatan ya, seperti ini. Nanti di sininya dia ada solasinya ya. Ini udah kelepas solasinya, jadi nanti teman-teman bisa tinggal buka solasinya langsung tempelkan aja di atasnya gitu.
udah langsung kepasang deh. Nah nanti ini ada lampu LED-nya. Nanti teman-teman beli terpisah juga, ada kalian beli adaptornya gitu. Jadi kalau beli lampu ini kalian harus beli adaptornya juga gitu. Nanti tanyanya di tempat yang jual biasanya ada itu. Ya, seperti ini jelas ya. Boleh juga kalian bisa pakai lampu strip plafon ya, yang warna putih itu. Nah itu kan meteran ya, itu teman-teman bisa pakai langsung manjang gitu aja, langsung nyambung gitu aja gitu. Itu lebih terang. Jadi pakai lampu apapun nggak masalah ya, cuman kalau dengan lampu-lampu yang model begini itu lebih hemat listrik juga sih, karena ini bodinya kan kecil, terus bisa rata ya, bisa disetting rata. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, ukuran rak bang yang ideal untuk budidaya gapi. Oke, nah, untuk ukuran rak ini langsung simak cuplikan video berikut ini teman-teman ya, biar lebih jelas. Untuk model rak akuarium, teman-teman bisa pakai panjangnya terserah teman-teman, boleh 3 meter, 2 meter, semeter atau berapapun. Untuk tinggi biasanya ini kurang lebih saya pakai dengan tinggi kurang lebih 130 cm ya. Ini bawahnya sengaja saya kasih dicor semen biar nggak mudah karatan ya di bagian bawah, karena kadang di sini becek ataupun bekas tetesan air itu ada ya, karena masih seperti ini sistemnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk tinggi bawah ini kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, boleh juga kalian tingginya cuma 15 ya. Jadi cuma 15 dari sini kalian boleh mulai raknya di sini, rak tingkat pertama. Kenapa saya dilebihin 30 cm? Karena saya bawahnya bisa saya pakai gitu. Mungkin bisa saya kasih bak buat betinaan, khusus betinaannya atau apa di sini, atau buraya apa bisa taruh di bawahnya semua teman-teman. Jadi hitungannya ya 4 juga sih, nggak terlalu tinggi ya. Gitu ya. Ini saya pakai 3 tingkat ya teman-teman. Ini 3 tingkat. Untuk ininya tingginya. Nah ini kita ukur 130 cm kurang lebih ya, 131. Ini seperti ini. Kalau antar raknya dari bawah ketemu lagi ke atasnya itu kurang lebih sekitar 49 ya, jadi sekitar 50 cm boleh. Nah jadi dari antara ujung akuarium ke atas ini ujungnya lagi yaitu sekitar 30 cm ya, karena dia pakai tatakan, jadinya nambah sentiannya. Nah, jarak antara akuarium hingga atas yaitu sekitar 16 cm ya, atau 15 cm boleh. Jadi biar memudahkan teman-teman kalau mau ngambil ikan ya. Kalau mau nyeroknya lebih enak, leluasa, nggak terlalu sempit. Misalnya 10 cm kesempitan teman-teman. Jadi setidaknya 15 cm ya. Jadi antara yang atas ini ke bawah sini ini kurang lebih sekitar 50 cm. Ya. 50 cm kurang lebih. Jadi total 130 cm. Jadi 50. Ini 50 lagi. Nah, bawahnya 30 cm. Ini boleh kayak gini teman-teman, atau teman-teman ini kan tingkat 3, mau tingkat 4 juga boleh. Kawan-kawan bisa mulai dari 15 cm. Dari seperti ini langsung dibuat palangannya seperti ini ya. Biasanya kebanyakan yang ditanya itu soal tinggi ya, tinggi dari rak tersebut, karena mereka bingung mau ngisi berapa akuarium, berapa set. Jadi seperti ini teman-teman. Boleh kalian kalau mau 4 tingkat lebih tinggi lagi, jadi ya yang paling atas lebih tinggi lagi, kalian boleh mulai dari 15 cm ini. Kalian mulai tingkat pertamanya. Kalau saya sengaja karena saya di bawahnya bisa buat mijah cupang, saya bisa buat produksi ikan-ikan yang lain juga gitu, yang pakai bak atau baskom gitu ya, ataupun untuk betinaan, sortiran, ataupun burak-burayakan, misalnya tempatnya penuh, pakai di bawah sini bisa. Ya begitu teman-teman. Cukup jelas ya. Nah kalau belakangnya
Ini sekitar 40 cm ya. Ini sekitar 40 cm. Ya, sekitar 40 cm ya. 41. Pokoknya ngukur akuariumnya. Ini sekitar 40 cm. Oke, begitu aja teman-teman. Jadi untuk secara lebih lanjutnya seperti itu. Nggak ribet ya. Simple kok teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Tuh ngeliatnya lumayan enak ya, rapi. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bolehkah di dalam akuarium diberi tanaman air atau tidak? Kalau teman-teman untuk budidaya ikan gapi, khusus untuk budidaya ikan gapi, boleh dikasih tanaman, boleh enggak, itu terserah dari teman-teman. Tapi kalau saya rekomendasikan nggak usah, nggak apa-apa, karena dikhawatirkan mengganggu ya, apalagi kalau kita mau nyerap-nyerap tuh tanamannya kan otomatis rata-rata mungkin teman-teman bisa pakai tanaman yang model seperti ini. Nah, kalau model seperti ini teman-teman biasanya dia ngambang di tengah ya, di tengah akuarium. Jadi biasanya dia ngambang di tengah akuarium. Nah, tapi kalau kalian pakai mungkin tanaman seperti anubias, terus buce, ataupun teman-teman pakai tanaman air lainnya gitu yang berada nempel di dasar ataupun masuk ke dalam, misalnya kalian pakai pot-pot kecil ataupun di semi ubinya itu kalian misalnya di batu-batunya kalian tancapin tanaman, itu khawatir keserok malah buat kerjaan lagi teman-teman, ataupun malah mengganggu saat menyerok. Jadi kalau khusus untuk budidaya gapi di akuarium, kalau memang teman-teman fokusnya untuk budidaya, kalau saran saya sih nggak usah, nggak apa-apa. Kalau saran saya ya. Tapi kalau mau dikasih juga nggak ada masalah. Biasanya kadang kan ada tanaman sirih gading juga tuh di atasnya itu kan. Nah, sirih gading ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kalau saya tidak merekomendasikan ya. Kalau saya sarannya lebih kosong full gitu aja, ataupun hanya filter air dan ikannya aja gitu, nggak usah ditambah-tambah yang lain gitu. Apalagi seperti tanaman-tanaman gitu, khawatir aja cuman repot aja sih gitu, nanti harus geserin gitu, kalau tanamannya udah banyak kegeserin, ataupun nanti waktu nyerok malah kena tanamannya gitu kan, malah keserok akarnya, malah kecabut gitu. Jadi underground levelnya juga mungkin nanti berantakan gitu, keangkat, dan takutnya amoniaknya malah keluar gitu. Itu khawatir aja hal-hal yang kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau saya sarankan yang polos-polos aja deh gitu, kalau untuk budidaya di akuarium ya. Kecuali mungkin teman-teman pengen buat display ataupun dijual di, mungkin kalian punya kios atau biar ada hiasannya, itu terserah teman-teman sih. Tapi kalau untuk versi budidayanya di akuarium, kalau versi saya jangan, kalau boleh dikasih, tapi jangan banyak-banyak, ataupun nggak sama sekali ya nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. Oh, ini pertanyaan selanjutnya, yaitu obat-obatan ikan yang perlu dipunya. Obat-obatan versi saya ya teman-teman. Versi saya obat-obatannya itu yaitu akriflavin, garam ikan atau garam ya, garam. Kalau ada nanya garam dapur boleh nggak bang? Boleh garam dapur. Terus akriflavin, garam. Saya pakai PK. Ya, PK nanti kita kasih tahu cara aplikasinya juga. Yang banyak yang pertanyaan, bang aplikasinya gimana? Saya takutnya mati ikannya atau apa-apa gitu. Nanti kita pakai PK. Lalu kalian bisa pakai tetracycline, boleh juga. Ya, tapi di daerah tertentu agak susah ya, termasuk teman-teman kemarin ada cerita ke saya susah tuh untuk dapetin tetracycline. Jadi saya kasih opsinya ke PK gitu teman-teman. Lalu itu aja sih, biasanya cuma itu aja. Nggak ada lagi kok. Biasanya kalau untuk bersihin alat-alat akuarium juga saya pakai PK kadang gitu, karena mau nyari yang khusus agak susah ya di tempat saya. Jadi saya pakai itu aja deh, nggak apa-apa gitu. Atau nggak pakai blue copper ya, blue copper. Ada di video saya sebelumnya itu udah jelas banget kok, ada videonya. Jadi teman-teman kurang lebih seperti itu aja deh. Ya, untuk obat-obatannya siapin itu aja, insya Allah nggak ada masalah. Mas, di bawahnya itu pakai alas akuariumnya pakai apa? Nih, untuk alas akuarium, teman-teman, saya rekomendasikan pakai ini. Nah, kalian bisa lihat nggak? Ini apa?
ini busa ini karet, ini ya busa karet ya, agak ngaret ya sih, agak ini busa sendal ya, ini karet sendal, busa sendal itu ya pokoknya seperti inilah teman-teman. Ini kalian di toko-toko busa ada biasanya, dia berbentuk kurang lebih ukurannya 2 lembaran, dia 2 kali 1 meter, 2 meter kali 1 meter, tebelnya tergantung teman-teman ya. Kalau ini 1 cm cukup lah, untuk akuarium yang gede-gede juga cukup 1 cm. Ini sangat rekomendasi dibandingkan dengan styrofoam. Kalau teman-teman pakai styrofoam, teman-teman nanti kelama-kelamaan styrofoam itu mengeras teman-teman. Saat kita akuarium kita isi air, dia kan ngegencet ya. Nah, ngegencet ke bawah, itu lama-lama dia membekas. Nah, membekasnya itu kadang kalau kita selip naroknya, itu bisa membuat akuarium retak atau pecah bawahnya teman-teman. Apalagi kalau akuarium teman-teman tuh ngegantung ya, ngegantung seperti yang tadi ya, yang ada di menit-menit sebelumnya itu kan soal review ke akuarium. Kalian lihat ya, itu kan dia ngeplong ya, jadi lampunya lebih hemat sih gitu, langsung ke semuanya. Nah itu kalau kalian pakai styrofoam kebanyakan itu pada retak ataupun pecah gitu bawahnya. Jadi kalau saran saya pakai ini aja deh, ini dia lebih elastis teman-teman ya, dia saat kita tekan gini lama gitu aja dia bisa kembali lagi dia gitu. Ini lebih awet, harganya memang lebih mahal yang jelas gitu dibandingkan styrofoam ya. Ini lebih mahal tapi awet teman-teman. Jadi ini saya potong kurang lebih sekitar 3 cm 4 cm ya, sesuai lebar raknya siku raknya itu. Nah terus saya panjangin semua gitu, tergantung kebutuhan teman-teman. Jadi panjang seperti ini tuh ya, panjang kurang seperti ini teman-teman. Ini saya rekomendasikan karena lebih awet. Oke teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan kalian terjawab di episode ini, part 5 episode pertama ini tentang perlengkapan budidaya gapi. Oke teman-teman, gitu aja video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton hingga sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya, ataupun hal yang kurang berkenan, ataupun editingnya saya kurang baik, ataupun pengambil video saya kurang baik juga, penjelasannya masih kurang lengkap. Saya mohon maaf. Insya Allah akan saya perbaiki lagi di kemudian hari. Insya Allah makin lebih bagus lagi ya. Semoga aja video selanjutnya makin lebih bagus lagi, penjelasannya bisa lebih jelas lagi untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung channel saya, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment. Insya Allah kalau teman-teman yang masih bingung juga, itu kalian bisa WA saya, ada di deskripsi. Kalian bisa WA langsung saya, tanya-tanya silahkan seputar budidaya gapi, ikan hias yang pernah saya kembangkan. Kalian boleh tanya juga. Insya Allah dengan sama-sama kita mendukung, kita bisa memajukan perikanan Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih. Sukses semua teman-teman dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.